Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sedang membahas tentang anjuran memberikan hutang bagi mereka yang membutuhkannya, dan kita sudah bahas beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang pernah memberikan hutang walaupun 1 dirham, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan budak. Hadis riwayat Ahmad, juga Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih. Juga kita sudah bahas hadis yang singkat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, setiap hutang yang kita berikan maka dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sudah bahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra dan Mi'raj, beliau melihat di pintu surga tertulis satu tulisan besar atau seperti spanduk yang tulisan itu berbunyi, setiap sedekah bernilai 10 kali lipat, dan yang memberi hutang dibalas Allah 18 kali lipat. Artinya lebih besar pahala memberi hutang daripada memberi sedekah. Dan kita sudah jelaskan itu karena orang yang berhutang kebiasaannya adalah orang-orang yang sangat membutuhkan, sedangkan kita ketika memberi sedekah bisa jadi orang itu sedang butuh, bisa jadi tidak. Tapi kalau orang yang berhutang, maka dia sedang berada di dalam kondisi yang membutuhkan. Itu pertimbangan pertama kenapa memberi hutang lebih besar pahalanya.
Pertimbangan yang kedua, memberi hutang beresiko. Beresiko tidak dibayar karena kita masih mengharapkan untuk dibayar. Sedangkan memberi sedekah tidak ada resikonya, karena dari awal kita ingin semata-mata memberi tanpa berharap dibalas. Jadi ini yang menyebabkan kenapa memberi hutang lebih besar pahalanya daripada memberi sedekah. Baik, masih tersisa beberapa hadis, kita lanjutkan tentang kemuliaan orang yang memberi hutang. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yuqridu musliman qardan. Kalau ada seorang muslim yang memberikan pinjaman atau hutang kepada muslim yang lain, marratan, sekali dia memberi hutang, illa qasadaqatiha marratain, maka dia dapat pahala seperti bersedekah 2 kali. Barang siapa yang memberi pinjaman hutang kepada orang lain, maka dia dapat pahala seperti bersedekah 2 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dengan derajat sahih li ghairi. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali di hadis ini Rasulullah mengatakan tentang kemuliaan orang yang memberi hutang. Nilai hutangnya sama seperti orang yang bersedekah 2 kali. Jadi sekali memberi hutang setara seperti bersedekah 2 kali. Di sini juga menandakan bahawa memberi hutang lebih utama atau berada posisi atau derajatnya di atas sedekah. Dan ini dikuatkan dengan beberapa hadis yang lain. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis dari Sulaiman bin Buraidah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, man andara mu'siran falahu bikulli yawmin sadaqah. Barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang berhutang, setelah jatuh tempo itu, maka setiap jumlah hutang itu bikulli yaumin sadaqah, dihitung sedekah setiap hari, qabla an yahilla ad-dain, sebelum hutangnya dibebaskan atau dibayar. Dan fa iza halla ad-dain fa andarahu kana lahu bi kulli yawmin masalahu sadaqah. Dan barang siapa ketika sudah jatuh tempo untuk membayar kedua kalinya, lalu kemudian dia beri lagi tempo untuk kedua kalinya, jadi orang tadi sudah diberi tempo sekali, lalu kemudian ternyata tempo yang kita beri untuk memberikan keringanan untuknya juga dia tak mampu membayar. Kita berikan lagi tempo sekali lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sedekah, maka hutangnya dihitung sedekah 2 kali lipat.
dari jumlah uang yang sedang dihutangkan. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani, Al-Baihaqi dengan derajat yang sahih. Bayangkan jemaah Allah, pertama memberi hutang bernilai sedekah, bernilai 2 kali sedekah. Itu pertama diberi Allah. Datang orang mengetuk pintu rumah kita, dia pinjam uang dengan berbagai kebutuhan yang sedang dia inginkan. Kita kasihlah sekitar 1 juta. Maka di saat itu di dalam catatan amal kita dihitung seperti bersedekah 2 kali, yaitu 2 juta. Itu pertama kali kita memberi hutang dengan hadis Nabi yang pertama. Karena sekali bersedekah dihitung seperti menyedekahkannya 2 kali. Itu belum dikali lipat oleh Allah pahalanya. Lalu kemudian kita buat kesepakatan, kalau boleh dibayarkan bulan yang akan datang. Disetujui. Ternyata ketika datang di bulan berikutnya, dia meminta tempo untuk diperpanjang masa pembayarannya. Artinya dia minta tempo lagi karena dia belum sanggup bayar. Nah, di saat itu berdasarkan hadis ini, maka kita setiap hari, kalau tadi pas pemberian pertama dihitung sekali memberi hutang dicatat 2 kali sedekah. Ketika sudah jatuh tempo tidak sanggup bayar, kita mengatakan, ya sudahlah Pak, saya tunggu bulan yang akan datang. Kita kasih lagi tempo. Maka semenjak kita kasih tempo pertama, setelah perjanjian pertama, dicatat di dalam catatan amal bikulli yaumin, setiap hari dicatat sedekah sejumlah hutang kita yang kita beri, sejumlah hutang yang kita beri. Jadi yang 1 juta tadi, itu setiap hari dihitung catatan amal bersedekah 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai datang tempo berikutnya. Ketika sudah datang tempo berikutnya, ternyata orang yang berhutang itu kembali memohon agar diizinkan untuk diperpanjang temponya. Lalu kemudian kita kembali mengatakan, ya sudahlah, pajan-pajan na pengro na baik, pokoknya kapan ada uang bolehlah bayar. Tapi kita tidak melepaskan hutang itu, kita tidak menyedekahkan, tapi kita memberi tempo saja. Kita ringankan dengan cara memberi tempo. Apa kata Rasulullah? Tempo kali kedua yang kita beri menyebabkan dicatat dalam catatan amal 2 kali jumlah nilai sedekah setiap hari. Jadi dalam catatan amal setiap hari 2 juta, 2 juta, 2 juta sedekah, 2 juta, 2 juta apa, sampai dibayarkan hutangnya. Makanya ada orang-orang yang sudah bersedekah tak sadar bahwa dia sudah bersedekah. Kita biasanya sanggup bersedekah sehari, Pak. Paling hebat kalau kita lakukan rutin tiap hari, sehari itu paling banyak 100 ribu. Nyampi menyo model gaji-gaji 15 juta, 20 juta. Itu pun kalau hana kriyat. 100 ribu setiap hari, paling hebat. Tapi biasanya tidak sampai begitu. Biasanya paling kalau datang ke masjid, ya 10 ribu dalam celeng, berarti 5 kali datang 50 ribu. Itu pun sudah hebat. Biasanya 5 ribu sehari. Ada yang kadang-kadang 1.000 sehari. Ada yang tidak pernah sedekah kecuali hari Jumaat saja. Jadi kita susah untuk bersedekah setiap hari, itu susah. Tapi yang kita tidak sadari,
Ada orang yang sudah kita beri tempo yang pernah berhutang kepada kita, yang mungkin orang itu berniat baik tapi belum mampu bayar. Lalu karena kita merasa iba, akhirnya kita mengatakan pajan-pajan napeng ron, kapan-kapan ada wang bapak bayar. Ya tidak apa-apalah, berapa bulan saya tunggulah, tetap saya tunggu. Kita tidak sadar semenjak saat itu kita sudah mulai dicatat dalam catatan amal bersedekah setiap hari sejumlah hutang yang kita beri tempo tersebut. Bayangkan kita tidak mampu sedekah tiap hari kecuali paling hebat 100.000, tapi dengan memberi tempo sedekah malah kita setiap hari bersedekah 1 juta, 1 juta. Yang sudah diberi tempo berkali-kali dikali lipatkan Allah 2 juta, 2 juta, tiap hari 2 juta. Mana orang itu sudah 5 tahun tak bayar-bayar hutang? Kita tunggu nanti kita dapat WA di ujung-ujung tahun, dapat WA longlah kemaah golom napeng, nanti tahun depan longlah kemaah golom napeng. Pokoknya itu kalimat andalan. Sudah 5 tahun kita tak sadari dalam catatan amal kita sudah 5 tahun setiap hari bersedekah sebanyak 2 juta. Itu kalau hutang kita 2 juta. Bagaimana kalau kita pernah ada orang yang pernah berhutang kepada kita dengan jumlah 50 juta, yang sampai uronyo hanya ke bayi-bayi lah, tapi dia niatnya baik ya. Bayangkan Bapak Ibu, berarti dalam catatan amal setiap hari 100 juta, 100 juta. Karena kalau kita lihat keadaan dia kadang-kadang ya tak mungkin kayaknya dia bayar hutang ni. Ya udahlah, kapan-kapan ada uang lah. Besar, begitu besarnya pahala orang yang memberi hutang. Nah, cuma memang kadang-kadang kita diganggu-ganggu, Pak. Keikhlasan kita diganggu oleh syaitan. Sesekali terbersit di hati rasa benci, kita merasa marah. Kadang-kadang kita cerita kepada teman kita di kantor, utang ke nah, nya kayak dibi utang ke nya kan menunjukkan marah kan. Di urungnya ni mutang bak ke nah. 5 tahun kah naik bayi-bayi. Itu kan keluar kalimat tu sekali diganggu itu, Pak. Atau kadang-kadang kita diganggu oleh isteri kita sendiri. Bang mintalah hutang tu. Masa abang kasih hutang ke dia sudah 5 tahun tak dibayar-bayar? Kita kan perlu uang. Kita mau buat kolam renang di belakang. Kita perlu ayunan. Kita perlu beli kebun sawit di Nisam. Nah, kebun sawit di Nisam. Abang mintalah. Tak bisa kayak gitu. Pergi minta sana. Atau saya WA. Langsung kita mengatakan, udah, aman, nanti saya WA. Di situ hati kita panas lagi, Pak. Panas lagi. Maka ini gangguan-gangguan dari syaitan. Berarti isteri kita termasuk setan. Isteri mana ada setan. Tapi kadang-kadang jin bagunya itu biar. Tapi kita ini kadang-kadang muncul perasaan itu, dan itu wajar karena kita orang yang termasuk membutuhkan. Tapi di saat kita butuh, uang kita ada di tangan orang, kita mau buat ini tak bisa, mau buat itu tak bisa. Kita hanya bisa membayang-bayangkan menyodijuk pengnyan nah. Itu mungkin cik kaji lu begak je. Lihatlah bagaimana perasaan orang yang memberi hutang. Dia terus bersabar di atas hutangnya yang belum dibayar. Makanya Allah memberikan pahala berkali lipat di atas jumlah hutangnya bernilai sedekah. Memang hari ini kita mungkin tidak mikir ke situ. Tapi seandainya nanti kita bertemu dengan Allah, datang hari kiamat, lalu kemudian Allah buka semua catatan amal kita,
dan kita ternyata diberatkan timbangan oleh Allah dengan banyaknya orang yang berhutang kepada kita, yang menunda-nunda dan kita berikan tundaan-tundaan. Ternyata itu membuat timbangan amal kita berat sekali, karena Allah mengatakan fa amma man saqulat mawazinuh, orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan mendapatkan tempat yang dia ridha, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah ketika Allah memvonis kita, ketika Allah mengatakan engkau masuk surga dengan amalmu memberi hutang, mungkin baru kita bersyukur, Pak. Untung ramai orang hutang maklum. Mulai kita mungkin akan mengingat-ingat di dunia, untung banyak orang berhutang. Seandainya mungkin tidak ada orang berhutang, mungkin saya tidak kayak gini. Di sana nanti baru kita mengingat, untung orang itu nak bayar-bayar hutang. Seandainya cepat dibayar, mungkin tidak kayak gini. Di saat kita melihat surga, semua penderitaan dunia, di saat kita melihat surga, semua penderitaan dunia, Pak, itu hilang sekejap. Jadi kita tidak butuh lagi hutang itu, kita tidak butuh lagi, dan kita tidak merasa sakit hati lagi ketika Allah memberi hadiah surga. Makanya kita mungkin malah berharap seperti orang-orang syahid yang berharap supaya hidup kembali, lalu kembali menuju ke medan perang agar ditusuk dengan pedang 10 kali mati lagi. Jadi dia berharap bisa 10 kali lagi mati, dia berharap bisa ditusuk dengan ribuan pedang. Itu kata Rasulullah, angan-angan orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia setelah mati syahid, dia sudah tahu begitu indahnya balasan Allah kepada mereka. Makanya mereka berangan-angan, nepudip kamu lom ya Allah, bah kamu memperang lom, walaupun tubuh kami dicincang-cincang, kami rela. Itu mereka yang sudah lihat keindahan surga, belum masuk, Pak. Baru melihat, karena orang syahid itu dalam hadis, ruh mereka dikumpulkan dalam satu perut burung dan mereka diizinkan terbang melihat-lihat surga walaupun belum boleh masuk. Bayangkan indahnya hidup ketika sudah mengetahui rahasia syahidnya. Begitu juga kita, mungkin kita akan meminta kembali ke dunia setelah mengetahui fadilah keutamaan memberi hutang. Mungkin kita akan minta kembali ke dunia, lalu kita mungkin akan mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, akan kuberikan hutang kepada siapapun yang minta hutang. Setelah kita tahu tentang hadiah Allah yang indah itu. Cuma selama ini tentu kita diuji iman kita dengan tidak pernah melihat balasan Allah di dunia. Inilah hebatnya orang yang memberi hutang. Ini kalau kita bacakan hadis-hadis yang lain, Pak, sebagai penguat. Itu dalam hadis yang lain disebutkan, man nafasa an gharimihi aw maha anhu, barang siapa yang meringankan orang yang berhutang kepadanya. Meringankan itu bisa memberi tempo, bisa mengurangi jumlah hutang. Jadi dari 200.000 dia bilang, alah hana pupu nabayi tertuh mentang. Itu nafasa. Au maha anhu, atau bahkan dia menghapus hutangnya. Dia mengatakan tidak usah bayar lagi, tidak apa-apa, tidak usah bayar lagi. Apa janji Nabi? Kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat ketika dia berdiri di padang mahsyar, maka dia mendapatkan naungan dari arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berkumpul di padang mahsyar, salah satu yang menyebabkan kita selamat dari huru-hara padang mahsyar adalah balasan
dari orang yang suka meringankan atau memaafkan hutangnya. Hadis sahih. Kemudian dalam hadis yang lain dari Huzaifah Al-Yamani, hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talaqqatil malaikatu ruha rajulin, malaikat ketika menjumpai ruh seseorang, mimman kana qablakum, sebelum dicabut nyawanya, mohon maaf, sebelum dikembalikan nyawanya. Jadi malaikat berkomunikasi dengan ruh orang-orang yang telah meninggal dunia. Lalu malaikat mengatakan, a'amilta min khair syai'an, kamu ada melakukan satu amal kebaikan? Ada amal kebaikan yang kamu lakukan di dunia? Lalu orang ini mengatakan, kuntu amuru fityani ay yundiru wa yatajawazu anil musir. Di dunia aku pernah memberikan perintah kepada anak buahku, artinya pekerja-pekerjaku, untuk memaafkan atau meringankan orang-orang yang berhutang. Itu salah satu amal baik yang diandalkan oleh orang ini. Jadi dia mengatakan, nah uroji hotedonya urung-urung mutang nyan menyokatruk wateh bayu lu lumpukah mbak mandu mana buah lu. Begitulah kira-kira. Saya kasih tahu semua anak buah saya, kalau orang itu tak sanggup bayar, maafkan, coret saja di dalam buku tersebut, tak usah bayar lagi, atau diringankan. Lalu malaikat berkata, qal fatajawazu anhu, maka Allah pun kemudian memaafkan dosa-dosa orang ini. Jadi salah satu cara mendapatkan pengampunan Allah, banyak-banyak ampunkan hutang orang. Dalam hadis yang lain, yu'ta birajulin yaumal qiyamah, ada seseorang yang didatangkan di hari kiamat. Fayaqulullah, lalu Allah berkata, unduru fi amalihi, wahai malaikat, coba lihat amalan orang ini. Fayaqulu rabbi ma kuntu a'mal khairan ghaira annahu kana li mal. Ya Allah, ini kata orang yang dihisab ini, ya Allah, aku tidak banyak berbuat amal baik, tapi di dunia aku pernah punya harta. Wa kuntu ukhalitan nas faman kana musiran yassartu alaihi wa man kana mu'siran andartuhu ila maisarah. Aku pernah punya harta, lalu aku sering memberi hutang kepada orang lain, lalu aku berkata kepada mereka, kalau tidak sanggup bayar, aku maafkan. Tapi yang sanggup bayar, dia memberi keringanan tempo. Jadi habis mengutangkan orang, banyak kemaafan yang dia beri, baik meringankan atau memaafkan. Itu yang dia lapor ke Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah merasa tidak banyak amal baik lain yang dia lakukan. Qala Allah azza wa jalla, lalu Allah berkata, ana ahaqqu man yassara faghafara lahu, aku lebih berhak memberi kemudahan, maka diampunkanlah orang tersebut. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Jadi Allah mengatakan apa? Sebenarnya yang berhak paampun-ampun go pekurung-kurung meringan-ringankan hutang orang, itu aku, kata Allah. Maksudnya aku maha kaya, itu sifatku, aku maha kaya, aku suka mengampunkan hamba, aku meringan-ringankan urusan hamba, aku yang lebih berhak, kata Allah. Maksudnya engkau sudah melakukan yang sebenarnya bahagian daripada sifatku, maka hari ini
ku ampunkan dosa-dosamu karena engkau sering memaaf-maafkan atau meringan-ringankan orang lain. Jadi banyak sekali Pak, ini hadis-hadis yang kita kutip selain daripada kitab ini. Banyak sekali hadis sahih yang memuliakan orang yang memberi hutang. Dan yang terakhir, Rasulullah juga mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dulu ada seorang Bani Israel yang kaya raya, suka memberi hutang ke orang. Ada yang perlu dia kasih hutang, dia kasih pinjam. Nah, ketika sudah jatuh waktu untuk memberi, menagihnya, dia mengatakan juga ke anak buahnya, yang sanggup bayar tarik, ambil, yang tidak sanggup bayar maafkanlah, semoga Allah memaafkan kita di akhirat. Itu kalimatnya, Nabi yang kasih tahu. Jadi dia mengatakan yang tidak sanggup bayar maafkanlah, semoga Allah memaafkan kita di akhirat. Ternyata kata Rasulullah di ujung hadis, dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sering memaafkan orang lain dalam urusan hutang. Nah, ini hadis semuanya hadis yang sahih. Namun catatan Bapak Ibu, orang yang berhak kita maafkan adalah orang-orang yang betul-betul tidak mampu bayar hutang. Dia jujur, bukan para penipu yang suka menipu. Kalau seandainya para penipu itu tidak usah maafkan. Ketemu dengan penipu itu tidak perlu mengatakan kalau pemaaf baik, tapi Bapak bilang kuprehkah di ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala, hang ku pemaaf Rp1,000, hang ku pemaaf muka. Dia pakai bahasa Aceh Pak, bahasa Indonesia tidak terlalu mantap untuk mengatakan itu. Pakai bahasa Aceh. Kalau sama penipu, nipu sana, padahal rumahnya besar, kemudian mobil besar, istri besar, pokoknya hidupnya semua mewah, hutang kita tak bayar. Itu yang model-model begitu Pak, tak perlu maafkan. Tunggu di akhirat, tunggu amalmu akan diberikan kepadaku dan dosaku ku persembahkan untukmu. Cok bermatikah? Benda sambung nanti tibi banyak kalimat-kalimat macam-macam model. Itu kalau dengan penipu tak perlu. Tapi dengan orang baik-baik, artinya dia kita lihat memang miskin dan dia tidak ada rencana melarikan diri, tapi dia mohon untuk diberi izin, diberi tempo, itu maafkanlah lebih bagus. Maafkanlah, kajit anak payah bayar leh. Karena begini Pak, yang kita maafkan itu kecil, tapi yang Allah beri surga. Sedangkan surga tak sebanding dengan 1 juta yang kita maafkan, tak sebanding. Ada hadis, ini penutup, cuma penutupnya tidak habis-habis dari tadi Pak ni. Ada hadis, seseorang yang melakukan perbuatan amal baik ketika berdiri di padang mahsyar, dia banyak amal baik tapi hidupnya banyak menderita tahan-tahan hati, menderita dalam kemiskinan, macam-macam penderitaan dia di dunia. Ketika berdiri di padang mahsyar, kata Rasulullah, ini hadis sahih, dia diambil oleh Allah lalu dicelupkan ke surga. Dicelup, sibrah yusbiru. Jadi bukan masuk surga, gecok oleh Allah, lagi teh celup, diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, dicelup sekali saja, dicelup begitu, dikeluarkan lagi, letakkan lagi di padang mahsyar. Lalu Allah bertanya, fahal ra'aita min bu'sin qat? Kamu masih teringat semua penderitaanmu di dunia? Maksudnya kamu masih ingat kemiskinanmu, rasa sakit yang tak sembuh-sembuh, masih ingat engkau stroke, masih ingat engkau asam urat, masih ingat engkau cuci darah berulang-ulang, masih ingat engkau ditipu hutang berulang-ulang, masih ingat semua pukulan dari suamimu, nyo urinang poh lilakau tabi-tabi. Masih ingat? Kata Allah, apa jawabannya? Aku tak ingat apapun dari penderitaan itu ya Allah. Itu baru dicelup, belum masuk surga Pak, baru dicelup. Kedua dengan semua penderitaan di dunia. Begitu juga orang yang selalu berbuat maksiat, bermewah-mewah, berfoya-foya, hidup berzina, ganti-ganti perempuan, main judi online terus-terusan, mabuk, fly tiap-tiap malam, sabe,
diambil di padang mahsyar, ni satu hadis ni, lalu dicelup ke neraka. Belum masuk neraka baru dicelup, dikeluarkan lagi. Lalu Allah tanya, masih teringat kenikmatan hidupmu di dunia? Engkau melakukan maksiat ini, maksiat itu, bermewah-mewah. Apa jawaban dia? Aku tidak teringat sama sekali. Kenapa? Rasa siksa, takutnya, ya, dahsyatnya neraka membuat dia tidak teringat lagi dengan nikmat yang di belakang. Makanya kadang-kadang kita ni susah beramal seperti memaafkan ini karena kita tidak lihat surga. Kalau lihat surga, sang-sang dumpu dajuk kacau je mandum, hana perle lelung dunianya, habis aju, hana perle perumah lu kacau kah aju masa. Tapi enggak hana truk lagi nyala kan. Kira-kira begitulah Bapak Ibu. Baik, sudah, ini sudah selesai Pak. Tidak saya tambahi lagi.